Itu bukan reformasi, tapi itu revolusi industri 4.0. Dari situlah kita tahu bahwa itulah bodohnya, ya. Yang terkasih dalam nama Tuhan, berjumpa kembali teman-teman ya. Jadi kita akan membahas ini satu orang Katolik yang mencoba menyerang ini reformasi Martin Luther, yang di penjelasannya itu di YouTube dikasih judul Reformasi Luther bukan reformasi. Jadi baginya itu dengan segala definisinya bahwa reformasi Luther itu bukan reformasi. Orang ini nama channelnya itu De Geas Official ya. Dia menekankan bahwa Martin Luther itu sama sekali ya, boleh kita katakan bukan tokoh reformasi. Jadi kita akan melihat videonya sebagai berikut. Martin Luther bukan tokoh reformasi. Kalau Anda mengatakan Martin Luther tokoh reformasi, saya tanya pada Anda, hakikat reformasi itu apa sih sebenarnya? Atau mungkin kita buka kamus lah, pengertian reformasi itu apa? Tidak perlu jauh-jauh hakikatnya dulu, tapi kita lihat, ya, kita lihat di kamus misalnya, reformasi itu artinya apa? Reformasi itu hakikatnya memperbaiki yang sudah ada, bukan mengurangi yang sudah ada, bukan membuat yang baru. Mungkin ada reformasi cara belajar ya, karena saat pandemi kan bukan merubah, tapi mereformasi. Misalnya dulu tatap muka, sekarang jarak jauh. Dulu memberi tugas itu tatap muka, sekarang jarak jauh. Tapi bukan berarti mengubah apa yang diajarkan, tapi mengikuti perkembangan dalam arti tidak mengubah apapun juga. Walaupun kata-kata yang dipakai reformasi atau reformasi 4.0 ya di zaman ini kan bukan merubah, tapi mencoba menggali, memperbaiki supaya kita bisa bersaing dengan orang ya. Jadi dia mengatakan bahwa reformasi itu bukan perubahan gitu. Lalu ketika ada orang yang mencoba mengatakan itu sebagai perubahan atau menyangkal itu, maka dia bertanya hakikat reformasi itu apa. Nah, lalu dia apa namanya itu ya, nanya kamus segala macam itu. Pengertian reformasi bukan perubahan dan lain sebagainya seperti yang sudah kita katakan tadi. Nah, kita sebagai orang Protestan wajib menjawab ini karena memang kita harus beriman kepada apa yang kita percayai sebagai orang Protestan. Dan walaupun Protestan, jikalau para reformator itu mengajarkan yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya tentu kita akan menolak itu. Nah, hakikat reformasi adalah upaya ya, atau merupakan upaya yang dilakukan atau yang perlu dilakukan. Ya, tiada henti untuk selalu mencari dan menemukan format yang baru atau gagasan yang baru ya di berbagai bidang kehidupan dalam rangka menyempurnakan kualitas ya, entah itu kualitas agama, sistem kepercayaan, politik dan lain sebagainya. Itulah hakikat dari reformasi. Jadi ketika apa yang saya katakan ini sebagai hakikat dari reformasi dan paralel dengan apa yang dilakukan oleh Martin Luther dan para reformator lainnya, maka mau tidak mau
kita harus menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Luther itu adalah reformasi. Jadi itulah hakikat dari reformasi, teman-teman yang terkasih. Lalu dia menjelaskan, mengatakan bahwa pengertian dalam kamus itu reformasi itu apa ya. Orang ini tidak mengerti gitu ya. Pengertian kata, definisi kata, dan lain sebagainya. Ya, saya heran kenapa orang-orang seperti ini dibiarkan terus-menerus mengajar. Saya rasa dia ini seorang guru agama Katolik ya, kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan tidak benar apa yang saya katakan. Memalukan sekali ya. Saya akan buktikan nanti bagaimana dia ini sangat-sangat memalukan, teman-teman. Nah, jadi KBBI menjawab bahwa reformasi itu adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan. Lalu dia berkata tadi, bukan mengubah. Ya. Apanya yang diubah? Ya, perubahan yang secara drastis itu bidang sosial, politik, atau agama. Jadi kita cocok agama. Nah, itu definisi atau pengertian ya, mendasar dari reformasi, yaitu perubahan secara drastis untuk perbaikan. Itu dia. Lalu dia berkata, oh reformasi itu bukan merubah. Lalu kamus berkata apa? Kan dia tanya kamus itu tadi. Jadi dia ini melawan kamus ya. Seharusnya dia berhadapan dengan kamus ini. Seandainya benda hidup itu kamus, mainlah kalian debat itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi orang ini sebenarnya sangat tidak paham itu apa yang disebut dengan reformasi. Dan bahkan melihat kamus pun dia tidak paham ya. Perubahan secara drastis untuk perbaikan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ketika definisi ini paralel sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para reformator, dan itu sesuai, dan mereka melakukan perubahan yang drastis untuk perbaikan gereja dan keluar dari gereja sebelumnya, itulah reformasi ya. Itulah reformasi, bukan apa yang dikatakan oleh romo-romo kalian itu ya. Itu dia. Nah, itulah kenapa orang-orang Protestan itu memiliki semboyang ya, atau memiliki semboyang perubahan ya, atau slogan perubahan, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Itu slogan reformasi. Itu semboyang ya, itu dia. Jadi kalau Anda berkata bahwa kamus pun ya, atau kamus ya, itu seolah-olah kamus pun tidak mengatakan demikian. Ini kamus yang berbicara, kamus KBBI pun. Nah, jadi sangat tidak benar apa yang dia katakan itu. Lalu dia mengatakan contoh reformasi itu adalah reformasi cara belajar ya. Jadi saya sebagai pengajar juga menganggap bahwa reformasi ini tidak cocok untuk diterapkan terhadap cara belajar yang diubah. Itu lebih ke pendekatan yang dilakukan di dalam kurikulum untuk diterapkan kepada siswa ya, semisal apa yang dia katakan itu tadi. Nah itu dia. Jadi itu tidak cocok dengan reformasi. Ini pendekatan. Kalau reformasi ya terlalu besar-besaran lah. Dan tidak cocok untuk digunakan di pendidikan ya, apalagi di dalam komunitas pendidikan yang kecil ya. Kenapa? Karena ini perubahan yang secara drastis ya, bidang sosial, politik, dan agama, teman-teman. Itu dia ya. Lalu dia berkata bahwa reformasi 4.0 ya di zaman ini. Nah, dia berkata seperti itu. Nah, ini orang belajar dari mana ya? Saya mau tanya ini ya. Atau orang yang dekat dengan orang ini ya, orang ini belajar dari mana ya? Saya tidak pernah mendengarkan itu, dan bahkan saya rasa para penonton ini tidak akan pernah mendengar yang namanya reformasi 4.0. Itu bukan reformasi, tapi itu revolusi industri 4.0. Dari situlah kita tahu bahwa itulah bodohnya ya. Mohon maaf, saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan ada orang bodoh yang menghina didikan itu. Ya. Makanya dikatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7 itu.
ya, awal pengetahuan atau permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang ini tidak mau belajar. Nah, itulah kenapa saya harus menyebutkan dia sebagai bodoh. Nah, orang-orang yang mengabaikan pelajaran yang baik dan sesuai itulah orang bodoh menurut Alkitab. Nah, itu bukan reformasi ya. Tapi itu revolusi 4.0, revolusi industri 4.0. Lalu dia berkata, oh saya akan menampilkan bahwa Luther mengubah ajaran Kristus dan para rasul. Nah, ini aja sudah salah, apalagi yang mau dipercaya orang ya terhadap kamu gitu. Ya, nah ini orang pernah debat dengan Pendeta Budi Asali. Jadi saya heran juga kenapa Pendeta Budi Asali melayani yang kacau-kacau ini ya, yang kocok-kocok ini gitu. Yang kacau pemikirannya. Jadi dia ini ya saya katakan memang tidak memiliki pengetahuan yang lebih akan hal itu. Jadi kita menanggapi orang seperti ini ya santai saja. Kenapa? Karena apa yang dia tanyakan itulah yang kita jawab. Ya, ya heran ya benar-benar saya heran ini. Reformasi 4.0 itu bukan reformasi, itu revolusi. Anda harus membedakan antara revolusi ya dengan reformasi ya. Jadi tolonglah ya hal-hal seperti ini jangan ketularan kepada orang-orang Protestan ya. Nah, jadi apa yang dia katakan itu sama sekali tidak benar, bahwa Luther itu adalah bukan tokoh reformasi. Dia mengatakan bahwa yang tokoh reformasi itu dalam video itu bahwa Ignatius dari Loyola. Nah, itu bukan tokoh reformasi juga menurut kami. Jadi kita main menurut siapa sekarang ya. Nah, jadi tolong belajar lagi dengan baik dan benar ya. DG as official. Itu dia. Nah, jadi semua apa yang kita pelajari tadi mulai dari hakikat reformasi tambah pengertian reformasi melalui kamus ya, belum lagi pengertian reformasi menurut orang-orang Protestan, orang-orang reform ya, dan dan lain sebagainya ini, maka apapun apa yang dilakukan oleh para reformator itu paralel dengan hakikat, paralel dengan pengertian. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ecclesia Reformata Sampo Reformanda. Jadi kalau nggak paham ini ya tanya sama Patrice Allegro mungkin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.